Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Katanya ingusan, ya udah, ya nggak usah takut sama saya. Saya nggak punya pasukan, saya nggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget. Beda dengan yang senior yang udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget. Dan sekali lagi saya tidak mewakili siapapun. Betul. Keberadaan Gibran di sampingnya sebagai bakal calon wakil presiden akan semakin memperkuat peluang Prabowo Subianto menjadi presiden 2024. Bukan hanya karena kelimpahan dukungan dari pemilih setia Presiden Jokowi, tetapi juga pesona Gibran itu sendiri yang masih berusia di bawah 40 tahun. Kemunculan Gibran ini mengingatkan saya pada Wisanggeni, putra Arjuna dan Dewi Batari Dresanala, yang selalu berani melawan para dewa yang tidak pernah menghendaki kelahirannya. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, perihal peluang pasangan Prabowo Gibran di kalangan pemilih milenial yang jumlahnya lebih dari 50%. Mungkin saat ini belum kelihatan, tetapi masih ada waktu untuk meyakinkan kaum milenial bahwa Gibran layak, bahkan sangat layak untuk membawa kor suara milenial yang selama ini hanya bergumul di belakang layar, hanya bisa berbaris di barisan belakang para politisi tua dalam kancah politik nasional. Sebagai pemuda, harapan adalah pelana yang kita kenakan saat ini. Sebab itu kita berharap kemunculan Gibran ini menjadi titik balik kebangkitan kaum muda, menjual gagasan dan ide-ide segar yang tidak pernah terpikirkan oleh politisi tua. Keberadaan Gibran bisa menjadi penyeimbang gagasan-gagasan Prabowo yang selama ini tertunda, baik itu tentang kedaulatan ekonomi, pertahanan dan keamanan, geopolitik, sosial dan budaya, kepemudaan, olahraga, dan lain sebagainya. Apalagi saya dengar Gibran akan bergabung dengan salah satu organisasi kepemudaan Partai Golkar, yaitu Angkatan Muda Pembaharu Indonesia, yang saat ini dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Bang Jerry Sambuaga. Kita tahu selama ini AMPI diisi oleh anak-anak muda yang kreatif. Mereka bukan hanya politisi-politisi muda, tetapi juga entrepreneur-entrepreneur muda dan para profesional di bidangnya masing-masing. Sudah cukup banyak kepala daerah under 40 yang dilahirkan oleh Golkar, seperti Bupati Kendal Mas Diko, Bupati Tuban Mas Halindra, Bupati Bintan Brother Robi, dan lain-lain. Jadi Gibran tidak salah tempat jika bergabung dengan AMPI dan Golkar. Dengan bergabungnya Mas Gibran ke Partai Golkar dan menjadi wakil presiden muda yang diusung oleh Partai Golkar, akan semakin menambah jumlah anak-anak muda Golkar yang bertarung di dunia politik, baik di daerah maupun di pusat, eksekutif maupun legislatif. Thank you. Prabowo udah resmi mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya. Ini poin yang mau gue sampein. Buat kalian yang dari kemarin teriak-teriak nggak setuju, menganggap nggak konstitusional atau politik dinasti, mending stop deh. Tinggal nggak usah dipilih aja. Karena emang target pendukungnya Prabowo dan Gibran ya bukan kalian. Karena target suaranya itu memang menyasar ke masyarakat dengan strata ekonomi dan pendidikan rendah, yang jumlahnya lebih banyak dibanding yang berpendidikan. Jumlah udah sarjana aja 4,5% doang. Yang ngapain Prabowo dan Gibran targetin ke kalian? Fokusnya yang memang ke penduduk dengan jumlah lebih besar, yang 40% lebih itu, dengan strata pendidikan rendah. Karena mereka tahu kenapa mereka nggak mau fokus ke kalian, karena rakyat kecil cinta Jokowi, dan Gibran adalah Jokowi. Mendingan kalian sekarang mikir gimana nih jagoan-jagoan kalian tuh, Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin, menandingi gaya kampanye anak muda Gibran. Ingat, Gen Z dan milenial adalah pemilih terbanyak. Udah mikirin itu aja, nggak usah mikirin nggak konstitusional dan lain-lain. Ya nggak usah dipilih aja. Tinggal pikirin tuh, gimana caranya kalian menandingi gaya kampanye Gibran. Tidak mengherankan kalau Pak Jokowi saat ini tampak lebih dekat dan cenderung memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto. Karena statusnya di kubu Pak Ganjar tidak akan lebih dari sekedar petugas partai. Di sana, dominasi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sangat tinggi. Beliau punya hak super prerogatif yang bisa membatalkan pikiran-pikiran orang lain.
termasuk pikiran Pak Jokowi jika beliau tetap menjadi bagian dari pemenangan Pak Ganjar. Sebagai presiden yang sudah memerintah 2 periode, Pak Jokowi tentu tidak akan mau berada di bawah dominasi siapapun, termasuk Ibu Mega. Kelas politik Pak Jokowi tidak lagi berada di posisi yang bisa diatur, yang manut apa kata ketua umum partai. Kelas beliau sudah di puncak, menjadi kingmaker untuk melahirkan pemimpin berikutnya. Nah, posisi ini hanya bisa beliau dapatkan ketika beliau berada di luar PDIP. Beliau bisa memanggil para ketua umum partai dan memberikan arahan kapan saja dan di mana saja, terkecuali ketua umum PDIP. Bahkan baru beberapa hari yang lalu, kita tahu beliau memanggil ketua umum Nasdem Pak Surya Paloh. Meskipun kita tahu pula, sejak awal Pak Jokowi tidak setuju dengan sikap Nasdem yang hendak mencalonkan Pak Anies. Kenapa saat ini Pak Jokowi tampak lebih nyaman dengan Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo berusaha mendengar arahan beliau. Bahkan dalam beberapa kesempatan, statement Pak Prabowo selalu mengangkat Pak Jokowi, menganggapnya sebagai guru politiknya saat ini. Meskipun kita tahu, berkat tangan Pak Prabowo jugalah Pak Jokowi berada di posisi saat ini. Tapi sikap legowo dan kesatria yang dimiliki oleh Pak Prabowo saat ini membuatnya tidak hilang hormat kepada Pak Jokowi yang sekarang telah menjadi atasannya. Di PDIP, apakah Pak Jokowi mendapatkan perlakuan seperti itu? Saya pikir tidak. Karena apapun jabatannya, bagi Ibu Ketum, dia tetap sebagai petugas partai. Dan ini pasti tidak membuat seorang presiden nyaman. Ini pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, mari diskusi di kolom komentar di sini ya. Thank you. Gibran akhirnya resmi dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Dan kita sudah punya 3 pasang capres-cawapres. Ada Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo. Dengan dicalonkannya Gibran sebagai wakil presiden bagi Prabowo Subianto, tentu akan menguatkan isu politik dinasti, haus kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini menurut saya ada catatan yang harus menjadi perhatian seorang Gibran Rakabumi. Mas Gibran boleh diam ketika dituduh politik dinasti. Mas Gibran boleh diam ketika dituduh haus kekuasaan, mau melanjutkan kekuasaan bapaknya, dan segala macamnya. Mas Gibran boleh diam ketika dituduh sebagai politisi kemarin sore, nggak berpengalaman, nggak ngerti apa-apa, menang suara bapaknya, dan segala macam lah. Dan Mas Gibran juga bisa diam ketika dianggap tidak punya kapasitas. Nah, tetapi Mas Gibran seharusnya tidak boleh diam tentang satu isu, status keanggotaannya di PDI Perjuangan pasca dicalonkan sebagai wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Menurut saya ini harus menjadi fokus perhatian Mas Gibran, karena ini akan berpengaruh kepada elektabilitas Gibran, seorang Gibran sendiri gitu. Karena apa? Dalam keadaan dia sudah dicalonkan oleh wakil presiden, maka menurut saya sepantasnya Mas Gibran mengundurkan diri dari PDI Perjuangan, bukan dipecat. Jangan sampai PDIP yang memecat Mas Gibran kalau Mas Gibran mau mempertahankan elektabilitasnya. Karena apa? Karena jika nanti Mas Gibran menunggu PDIP yang memecat, maka untuk menjadi salah satu standar pemecatan tentu akan di-spill alasan-alasannya. Kesalahan-kesalahan Mas Gibran itu akan di-spill di ruang publik sehingga sampai kepada keputusan pemecatan. Jika itu yang terjadi, bukankah akan menggerus elektabilitas Mas Gibran? Menurut saya, kalau memang Gibran itu adalah politisi yang baik dan berkarakter, maka seharusnya Gibran mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Dan itu akan dianggap wajar kok oleh orang-orang lain. Wajarlah ketika dia sudah dicalonkan oleh pasangan calon presiden yang lain, maka dia wajar mengundurkan diri dari partai asalnya. Kira-kira begitu. Menurut teman-teman gimana? Adian Napitupulu, politisi lucu dari PDI Perjuangan, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan seperti ini. Tugasnya banyak benar. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Saya yang bertanya teman-teman, apakah Adian Napitupulu masih dalam keadaan sehat walafiat? Kok tiba-tiba bisa-bisanya menuduh presiden seakan-akan mengharapkan 3 periode, sehingga ketika tidak terwujud dan PDIP tidak menerima, maka itu adalah dasar dari sikap dingin keluarga presiden kepada PDIP. Waduh. Padahal Presiden Jokowi pada masa itu sudah berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak berminat dengan isu 3 periode. Bukan hanya sekali, bahkan berkali-kali. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin mengangkat muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Alah bang, itu pencitraan aja tuh bang. Pencitraan aja tuh di media-media. Oke,
Katakanlah Presiden Jokowi pencitraan. Oke, kita ikutin cara mainnya. Masalahnya yang mengatakan bahwa Presiden tidak ingin 3 periode bukan hanya Presiden Jokowi sendiri, melainkan ada satu orang politisi. Coba teman-teman dengerin dan lihat ini siapa. Saya nggak tahu soalnya. Coba dengerin. Lalu itu ditegaskan lagi oleh Presiden 2 hari lalu kalau tidak salah. Saya sampaikan 23 Desember saya bertemu Presiden dan saya tanya tentang pemilu. Dan kita masih berbicara tentang pemilu 2024. Baik, jadi tidak tepat kalau kemudian demo ini dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, tuntutannya menurut Anda. Sekali lagi. Dia tidak pernah ngomong itu. Oke. Dia tidak pernah bicara tentang 3 periode, perpanjangan. Bahkan dia katakan saya taat konstitusi. Nanti yang bilang konstitusi yang mana? Lah saya akan jawab konstitusi yang berlaku hari ini. Jadi lucu kan Adian Apitupulu kan? Kurang lucu. Nah, sementara begini teman-teman, seandainya Presiden Jokowi juga masih dianggap tetap berminat dengan isu gagasan 3 periode, apakah Adian Apitupulu merasa bahwa PDIP adalah sepenting itu untuk memuluskan jalan 3 periode? Untuk memuluskan jalan 3 periode harus melalui mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar, dan perubahan Undang-Undang Dasar hanya bisa dilakukan melalui MPR. Vide pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman bisa baca. Dan untuk membentuk MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Vide pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman bisa baca. Artinya apa? Bahkan keseluruhan anggota DPR sekalipun tidak akan cukup untuk mengubah undang-undang. Kata-kata dan apa yang disampaikan di dalam undang-undang itu sudah juga dijelaskan pada masa itu oleh seorang politisi. Coba dengerin ini siapa? Dan kalau kita bicara tentang mekanisme ketatanegaraan, kita tinggal menghitung komposisi. Bagaimana sih merubah pasal dalam Undang-Undang Dasar, dalam konstitusi? DPD dan DPR RI harus kan Adian Apitupulu. Kelihatan sekali PDIP sepertinya mulai ketakutan dengan manuver-manuver politik Presiden Jokowi. Dan menurut saya justru kalau saya berdiri di pihak PDIP, ini justru merugikan PDIP. Di saat orang-orang sudah mulai sibuk dengan gagasan capresnya masing-masing, PDIP masih sibuk dengan keluarga presiden. Kira-kira begitu.